Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita diundang untuk merayakan misteri tubuh dan darah Kristus. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Sabda ini merupakan undangan dari Yesus agar kita merayakan Ekaristi. Itulah wasiat yang kita terima dari Yesus. Sebab di dalamnya Dia berkenan membagikan hidupnya, yaitu tubuh dan darahnya kepada kita. Tubuh dan darahnya itu kini dalam perayaan Ekaristi dilambangkan dalam rupa roti dan anggur. Pada hari ini kita tidak dapat merayakan Ekaristi, namun dalam perayaan Sabda ini kita bersatu dalam roh dengan jemaat separoki dan sekuskupan yang pada hari ini merayakan Ekaristi. Kita pun hendaknya selalu merindukan persatuan dengan tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi. Bersama dengan Allah yang berkenan hadir dalam perayaan Sabda ini, mari kita mempersiapkan diri sejenak dalam keheningan. Marilah kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bapa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni
mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanlah kami nomor 355. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami
Yesus Kristus, dalam sakramen Ekaristi, Engkau telah mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitan. Semoga dengan perayaan Sabda ini kami tetap rindu menyambut tubuh dan darah-Mu, sehingga kelak kami pantas menikmati hasil penebusan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak kenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Bapak Ibu, Mazmur tanggapan puji syukur 856.
Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Bapak Ibu, bait pengantar Injil, Haleluya, Puji Syukur 953. Haleluya, Akulah roti hidup yang turun dari surga. Siapa yang makan roti ini akan hidup selamanya. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Karena itu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging putra manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang makan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga,
bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus yang sering kita sebut sebagai sumber dan puncak hidup kita orang Katolik, karena sanalah kita mendapatkan kehidupan yang sejati sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, dalam tradisi Katolik kita merayakan Hari Raya Paskah itu sebagai hari raya kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Namun hari ini para murid justru bertanya kepada Yesus, "Ke tempat mana Engkau kendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Perayaan Paskah pada mulanya memang berasal dari tradisi bangsa Yahudi, dan dalam tradisi mereka itu Paskah mengenang peristiwa ketika Allah membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir menjadi bangsa yang merdeka. Dan orang Yahudi harus merayakan hari pembebasan ini dengan memakan daging domba atau kambing jantan yang dipanggang, roti tak beradi, dan sayuran pahit. Bacaan Injil hari ini berkisah tentang Yesus yang merayakan perjamuan Paskah bersama para muridnya sebagai perjamuan malam terakhir sebelum ia ditangkap, disalibkan, wafat, dimakamkan. Namun pada hari ketiga bangkit kembali. Sejak semula Yesus tahu bahwa ini adalah perjamuan terakhir baginya. Sehingga ia pun berkata, "Sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Dalam kesempatan itu ketika Yesus mengambil roti, ia berkata, "Ambillah, inilah tubuhku. Ambillah, inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Mungkin ada yang bertanya, jadi yang diangkat oleh Yesus itu roti dan anggur atau tubuh dan darah Yesus sendiri? Dalam tradisi Katolik, air dan anggur yang diangkat oleh Yesus tersebut berubah menjadi tubuh dan darahnya sendiri. Yesus sendiri dengan tegas berkata, "Inilah tubuhku, inilah darah." Ia tidak berkata, "Inilah simbol tubuhku, inilah lambang darahku." Tidak. Tetapi Yesus mengatakan dengan tegas, "Inilah tubuhku, inilah darahku." Karena itu kita sungguh mengimani
bahwa roti dan anggur yang didoakan dan diangkat oleh Yesus itu berubah menjadi tubuh dan darahnya sendiri, yang dalam istilah teologis disebut transubstansial. Artinya perubahan roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus, atau yang sering kita sebut itulah konsekrasi. Roti dan anggur sungguh-sungguh berubah menjadi tubuh dan darah Kristus menurut mata iman kita, sekalipun yang kita lihat tetap roti dan anggur. Karena itulah yang terjadi peristiwa transubstansi yang terjadi dalam Ekaristi. Dalam petuahnya tentang tubuh Tuhan, Santo Fransiskus Assisi berkata, "Terkutuklah semua orang yang melihat sakramen yang dikuduskan oleh firman Tuhan di atas altar melalui tangan imam dalam rupa roti dan anggur, tetapi tidak melihat dan percaya menurut roh dan kealahan bahwa itu benar-benar tubuh Tuhan dan darah Maha Kudus Tuhan kita Yesus Kristus." Fransiskus menyamakan mereka yang tidak percayakan perubahan tubuh dan darah Kristus dari roti dan anggur dalam perayaan Ekaristi dengan mereka yang hidup pada zaman Yesus, tetapi tidak percayakan kealahannya dan bahkan dengan tegas menolak dan menyalibkan Dia. Hari ini kita semua merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dan melalui perayaan ini kita diingatkan untuk sesering mungkin menghadiri kurban-kurban Ekaristi Kudus. Sekalipun kita seringkali kurang menghadiri karena situasi, kondisi yang kita hadapi di tempat ini. Tetapi kerinduan kita akan tubuh dan darah Kristus, akan Ekaristi, hendaknya terus menggema dalam hati kita, sehingga sekalipun dalam perayaan sabda seperti ini, sesungguhnya Kristus juga hadir memberi dirinya, tubuh dan darahnya kepada kita melalui sabdanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita tidak perlu berkecil hati sekalipun jarang kita merayakan perayaan Ekaristi, tetapi kita tetap yakin bahwa kita tetap diberi roti kehidupan itu, yaitu Yesus sendiri yang selalu melimpahkan kepada kita berkat rahmat kepada kita. Yesus selalu memberikan aliran-aliran kehidupan kepada kita setiap kali kita merayakan perayaan sabda, merayakan santapan sabda Tuhan yang menjadi juga sumber hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, maka dalam perayaan ini kita senantiasa diharapkan agar kita selalu punya kerinduan kepada tubuh dan darah Kristus. Maka hal itulah seringkali kita ungkapkan, yaitu melalui komuni batin. Di sanalah kita menghayati bahwa kita sungguh-sungguh rindu akan tubuh dan darah Kristus yang tercurah bagi kita dalam Ekaristi yang dirayakan oleh umat beriman seluruh dunia. Dan kita harus ingat bahwa gereja adalah satu komunio, satu kesatuan dalam Tuhan yang tak terpisahkan dari tempat dan ruang waktu. Oleh karena itu, sekalipun kita merayakan perayaan sabda, kita sesungguhnya juga mengambil bagian dalam Ekaristi Kudus yang dirayakan oleh umat beriman di manapun mereka merayakan. Saudara-saudari iman beriman terkasih, maka mari kita memperteguh iman kita
keyakinan kita bahwa kita pun senantiasa selalu memperoleh sumber-sumber kehidupan dari Ekaristi, dan kita senantiasa selalu dilimpahi oleh kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Maka mari kita sungguh-sungguh memperkuat iman kita dan juga memperteguh komunio kita, kesatuan kita sebagai gereja yang dibangun atas dasar cinta kasih Kristus kepada kita yang telah menyerahkan tubuh dan darahnya untuk penebusan dosa kita. Amin. Mari kita kembali menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan juga akan datang mengambil yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, kita percaya bahwa Tuhanlah yang menyelenggarakan sandang pangan bagi kita. Ia memperhatikan kita masing-masing dan bersama-sama. Maka mari kita berdoa kepadanya. Bagi para pemimpin gereja, semoga mereka mampu menghadirkan Kristus tidak hanya dalam perayaan liturgi, tetapi juga dalam karya pelayanan dan kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi keperluan akan pelayan gereja. Semoga Tuhan berkenan menambah jumlah imam yang atas nama Yesus menyediakan santapan rohani tubuh dan darah Kristus, mengajar dan menggembalakan umat beriman. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang kekurangan dan kelaparan. Semoga Allah menolong mereka dengan rahmat-Nya yang disalurkan melalui uluran tangan sesama. Semoga mereka juga dikuatkan dengan santapan rohani untuk berjuang mengalahkan kelemahan jasmani. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang baru saja menerima komuni pertama. Semoga tubuh dan darah Kristus yang mereka sambut semakin menyatukan mereka dengan Yesus, gereja dan keluarganya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita yang di sini, semoga kehadiran Kristus putranya dalam rupa sakramen Maha Kudus membuka mata kita terhadap segala yang baik dan indah yang ditanam dalam hati semua orang. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing di dalam hati. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami sampaikan intensi khusus untuk arwah Veronica Uli Sinabariba yang telah Kau panggil menghadapmu 1 Juni 2021 yang lalu. Kiranya Engkau senantiasa mengampuni segala dosa-dosanya dan Kau perkenankan untuk Kau persatukan dengan para kudus di surga dalam kehidupan yang kekal. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan, Fajar Tobeng suami, Olive dan Jene putrinya, dan juga seluruh keluarganya, orang tuanya, kiranya Engkau selalu beri kekuatan dan ketabahan, Engkau berikan kasih karunia-Mu dalam menghadapi kehidupan ini, dan kiranya Engkau juga berikan kesehatan, Kau jauhkan dari segala mara bahaya, khususnya virus
corona yang sangat berbahaya. Kau lindungi mereka agar mereka tetap tekun menyerahkan hidup dan dirinya kepadamu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala kesehatan, rahmat, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau selalu menuntun kami, bila Engkau selalu mengatur dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu bahagia dan damai di dalam Engkau yang senantiasa selalu mengasihi dan juga memberi segala rahmat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau tak henti-hentinya memperkuat gereja dengan santapan tubuh dan darah Putra-Mu. Semoga kami tetap memperoleh kekuatan baru setiap kali kami berkumpul dalam nama-Mu, dalam merayakan hari kebangkitan Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita. Bersama kita ini dengan lagu nomor 380. Saudara-saudari terkasih, Allah sangat mengasihi kita. Bagi kita yang sedang berziarah di dunia ini, Ia menyediakan tubuh dan darah Putranya sebagai makanan dan minuman sejati. Oleh sebab itu, marilah kita memuji Dia. Terpujilah Engkau di surga. Ya Bapa, tubuh Kristus adalah sungguh makanan dan darahnya adalah sungguh minuman. Siapa saja yang menyambutnya akan beroleh hidup yang kekal. Maka kami memuji Engkau. Karena dengan menyambut tubuh Kristus kami dikuatkan, dengan meminum darah Kristus kami dimurnikan. Maka kami memuji Engkau. Dengan menghidangkan tubuh dan darah Kristus,
Engkau telah menghimpun semua orang beriman menjadi satu tubuh, yakni tubuh Kristus. Maka kami memuji Engkau. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menyerahkan dirinya seutuh-utuhnya dalam rupa roti dan anggur. Dengan itu ia menunjukkan penyerahan diri yang ikhlas bagi kami. Maka kami memuji Engkau. Saya siapkan pujian 434. Ya Bapa, kami bersyukur karena Yesus Imam Agung telah mempercayakan tugas keimamatannya kepada para uskup, para imam. Maka bersama seluruh umat beriman dalam kesatuan dengan Bapak Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup Adrianus Sunarko, dan Pastor Paroki kami melambungkan nada pujian bagimu sambil bernyanyi. Sama
Saudara sekalian, pada perayaan ini kita tidak menyambut komuni kudus, maka bersama saudara-saudari separoki yang menyambut komuni, marilah kita menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan dalam hati kita. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan bersabda, "Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Yesus Kristus, sumber hidup dan iman kita. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Doa komuni batin. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Oleh karena itu, marilah kita sujud dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang hadir saat ini di sini bersama kita. Berbicara dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadilah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadilah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadilah hatiku seperti hatimu.
Marilah berdoa. Allah Bapa, Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menganugerahi kami sakramen Ekaristi, ialah tubuh dan darah Putramu sendiri. Melalui perayaan sabda ini, ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami, serta mendampingi kami senantiasa, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman hari Minggu yang akan datang tanggal 13 Juli 2021, hari Minggu biasa ke-11. Ibadat diadakan di gereja KM09 dimulai jam 8. Para petugas, pemimpin ibadat Bapak Erianto, bacaan pertama Ibu Ani, doa umat Bapak Made Mastike, pemazmur Bapak Paulus, persembahan Ibu Rosmauli. Kolekte minggu lalu untuk kolekte yang pertama berjumlah Rp37.000. Kolekte yang kedua berjumlah Rp30.000. Kolekte yang ketiga berjumlah Rp34.000. Demikian pengumuman pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, setelah perayaan sabda ini kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berkenan bersama kami di rumah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dengan berbagai cara Kristus hadir di tengah-tengah kita dalam seluruh ciptaannya, dalam gerejanya, dalam umat beriman, dan dalam imam yang bertugas, dan juga dalam perayaan sabda saat ini. Tetapi dalam Ekaristi hadir secara istimewa, secara khusus, memberikan diri seutuhnya kepada umatnya. Seperti para rasul dalam mukjizat penggandaan roti, kita hendaknya kini menjadi pembagi rahmat, supaya menjadi nyatalah apa yang dimaksudkan dalam Injil Lukas ini. Setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Mari kita pulang berbagi berkat kepada setiap orang yang memerlukan, agar mereka pun kenyang karena perhatian, sapaan, senyuman, uluran tangan kita, perhatian kita terhadap mereka. Sehingga kita sekalipun melakukan hal yang kecil, tetapi kita mampu membagi berkat bagi sesama kita. Demikianlah amanat pengutusan. Marilah kita mengakhiri perayaan sabda kita dan kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan ini senantiasa selalu dibimbing, dilindungi, dan dilimpah oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan sabda daya tubuh dan darah Kristus telah selesai.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Tuhan.